Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ini. Biasanya saya ngonteng di sini. Sementara ini saya mau melihat sarang ya. Jadi saya singgah dulu ini ngonteng saudaraku. Jadi sebelum saya lanjut konten saya ini, tolong ditonton sampai full ya. Siapa tahu kalau ada bisa dipetik di dalamnya, hikmah di dalamnya. Namun sedikit kita harus syukuri. Oke lah saudaraku, karena ada lagi pertanyaan ini, gimana caranya bang kalau sarang itu jangan mengecil di dalam ruangan bangunan RBW ya. Nah, yang jelasnya kalau sarang itu mengecil istilahnya mengerut ya, mengerut. Nah, gimana caranya mengatasi sarang agar tidak mengecil? Biasanya sudah 2 jari setengah, akhirnya dia mengecil, mengerut, masuk itu mengerut ya, mengecil ya. Jadi oke saudaraku, sekarang saya kupas ini mengangkat mengenai sarang walek yang mengecil ya, gitu. Jadi oke saudaraku, saya angkat lagi ini karena sarang walek yang mengerut itu mengakibatkan ruangan RBW itu panas ya. Itu jawabannya saudaraku ya, itu singkat itu. Tapi oke lah, saya ini memperjelaskan per detail agar sarang itu tidak mengerut, tidak mengecil. Kasihan ya kalau sudah 2 jari setengah, nanti kita mau buka, kenapa tambah mengecil, tambah mengerut, berubah warna juga. Gitu saudaraku ya. Jadi itu trinya saudaraku di dalam ruangan bangunan RBW. Kalau sarang itu kita agar tidak mengecil, tidak mengerut, itu tekniknya adalah kelembaban dan suhu ya. Saya ulangi lagi ya. Tekniknya itu sarang walek yang mengecil atau mengerut, kata lainnya itu adalah kelembaban dan suhu ya. Itu. Jadi itu yang punya bangunan RBW, diusahakan itu bangunannya itu diatur bagian dalamnya kelembaban ya. Atur itu bagian dalam kelembaban dan suhunya. Kapan itu kelembabannya lari, itu terjadinya di bagian dalam ruangan RBW itu panas ya. Bangunan walek itu di dalam ruangannya itu panas. Itu panas. Yang jelasnya kalau panas berarti kalau ada sarang jadi, berarti sarangnya itu akan mengecil, mengerut ya. Karena kenapa? Itu sarang walek adalah air liur. Itu air liur ya, itu semacam kayak getah ya, kayak getah itu, kayak getah mangga. Itu kalau kena mata, kalau dia panas itu tambah mengecil. Tapi kalau kelembabannya bagus, suhunya bagus, insya Allah itu sarangnya bagus dan harganya juga sangat memuaskan ya. Tapi kalau mengerut, mengecil itu sarang, harganya murah, dia masuk di patahan salah sedikit kakian, warna juga berubah ya saudara-saudaraku ya. Jadi oke lah, itu yang saya kupas tadi mas mengenai sarang walek yang mengecil. Terjadinya adanya kekurangan kelembaban bagian dalam ruangan RBW. Jadi tolong saudaraku ya, disimak videonya, ditonton sampai habis supaya kita bisa memahami kenapa di dalam ruangan RBW itu panas. Itu trinya tadi. Jadi diusahakan saudaraku ya, bagian dalamnya itu kita kontrol. Kalau dia pakai kolam bagian dalam atau pakai baskon, kan banyak tingkatan, itu banyak macam itu cara-cara orang itu mengenangani bangunan RBW ya. Jadi diusahakan saudaraku ya, diusahakan itu sarannya maksud saya diusahakan itu ruangannya bagian dalam ke RBW itu diatur kelembabannya ya, diusahakan jangan kosong air. Gitu saudaraku ya. Tapi banyak juga itu cara-cara teknisi, biasa itu dia pakaikan kincir bagian dalam, dia pakaikan salam itu sampai dibasahkan itu biasa dindingnya. Ketergantungan ya. Ada juga katanya maksud saya ada juga kalau dibasah itu biasa dindingnya itu rapuh karena itu batu bata dia pakai bata koringan. Yang intinya itu aja kelembabannya yang kita atur ya.
kalau sarang itu tidak mau mengecil atau mengerut. Nah, itu kelembaban yang kita atur, suhunya, bagian dalamnya kebersihan dengan amankan ya, jangan diganggu, jangan selalu diganggu saudaraku ya, kalau kita mau sarangnya bagus ya. Jadi gitulah saudaraku, itulah tadi yang saya paparkan, ini konten saya, ini konten tutorial saya ini. Mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaat buat saudaraku. Jadi tolong disimak videonya ya, tolong disimak videonya. Kebetulan ini sebentar ini saya mau berangkat lagi, mau beli sarang. Nah, saya singgah nguntingnya saudaraku ya. Itu tadi langkah awal yang saya jelaskan ya. Nah, itu saudaraku ya. Saya pindah lagi nih saudaraku mengenai itu bagian dalam ruangan RBW, bagian sirip ya. Itu bagian sirip ya. Itu bagian siripnya diusahakan juga itu diperbaiki bagian sirip. Itu biasa terjadinya pengaruh dari sarang walek ya. Kalau siripnya tidak bagus, biasa sarangnya juga itu kita mau menginginkan sarang mangkok, airnya jadinya sarang banyak, sarang sudut ya. Tapi tidak jadi masalah saudaraku, karena sarang sudut juga ada harganya. Hanya kalau kita mau menginginkan sarang mangkok, kita harus atur itu bagian sirip itu, siripnya jangan banyak sudut ya. Ya, menurut itu pemahaman kalau sarang sudut itu cepat berkembang biak. Sebenarnya saudaraku tergantung dari cara kita masing-masing ya. Ya, tidak bisa juga disalahkan yang membuat RBW itu banyak sudut ya. Banyak sudut. Nah, jadi masalah, semua ada harga. Hanya kalau kita mau cari harga yang memuaskan, kita atur itu cara pemasangan sirip di dalam ruangan bangunan RBW, di dalam RBW ya. Ya, jadi itu yang kita inginkan saudaraku. Kita mau bagus, kita mau puas, waleknya kita mau cepat banyak populasinya. Itu yang kita inginkan. Yang itu yang saya jelaskan tadi saudaraku, berulang-ulang saya jelaskan. Apalagi nih dia menanyakan mengenai sarang mengecil. Jadi itulah itu intinya saudaraku, itulah intinya kelembaban. Ya, itu intinya kelembaban. Warna juga begitu, sarang juga mengecil, sarang juga pecah. Sarang juga itu tidak bagus karena itu kelembabannya lari. Tidak pas apa yang diinginkan di dalam ruangan bangunan RBW. Itu. Dan anak juga biasa itu, banyak jatuh, telur juga banyak jatuh kalau hawanya di dalam ruangan RB itu panas. Jadi diusahakan kita atur itu saudaraku, gimana caranya supaya keinginan wale itu pas ya, pas, dan produksi sarang itu bagus, cepat ya, dan bersih putih. Itu yang kita inginkan saudaraku ya. Nah, jadi itulah saudaraku yang saya kupas ini mengenai sarang mengecil ya. Mudah-mudahan apa yang saya utarakan ini saudaraku, karena saya mau berangkat juga ini sudah jam berapa, lambat juga ngontengnya. Insya Allah nanti kalau ada luang waktu kita akan ketemu lagi melalui konten tutorial saya ya. Insya Allah saudaraku ya. Jadi jangan bosan-bosan saudaraku, mudah-mudahan ada ilmu yang kita petik. Bisa kita tanyakan sama teman-teman, sebarluaskan sama teman-teman. Siapa tahu kalau dia tidak sempat nonton penyampaian apa di sana, tidak ada jaringan, kita perlu sampaikan. Dan harga sekarang itu masih bertahan saudaraku ya, masih bertahan harga sekarang. Insya Allah kedepannya ada perubahan, kita menunggu, sama-sama menunggu saudaraku ya. Oke lah saudaraku, jadi mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya salah, terselip hilaf. Karena saya manusia biasa, tidak luput salah dan hilaf, hanya Allah yang sempurna. Ya, oke lah, jangan lupa saudaraku, tolong di komen di bawah kolom komentar ya. Insya Allah saya jawab apabila saya ada kesempatan. Kalau saya tidak bisa jawab dengan tulisan, saya jawab melalui konten tutorial saya per detail. Oke saudaraku, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus.